Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Aulianisha dengan NIM akhir 0012. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep kurikulum, kemudian apa saja implementasinya, kemudian landasan-landasan dalam kurikulum tersebut itu apa saja, seperti itu. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang konsep kurikulum ya, teman-teman. Nah, konsep kurikulum itu apa sih sebenarnya gitu kan? Konsep kurikulum ini sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pendidikan, yang mana kurikulum ini dipahami sebagai rencana besar yang mengatur seluruh proses pembelajaran di sekolah, mulai dari tujuan pendidikan, materi pembelajarannya, kemudian metode mengajarnya seperti apa, hingga sistem penilaian. Dengan adanya kurikulum, proses pembelajaran dapat berjalan secara terarah dan juga sistematis. Namun, tidak hanya itu saja loh teman-teman, kurikulum itu juga bersifat dinamis, yang mana artinya kurikulum ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, perubahannya ini mengikuti apa sih kira-kira? Nah, perubahannya ini mengikuti dengan kebutuhan masyarakat, dengan dunia kerja juga, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan yang menuntut kurikulum sendiri untuk menyesuaikan diri agar lulusan pendidikannya ini tetap relevan gitu. Jadi hal ini juga melatar belakangi, perubahan kurikulum di Indonesia dan yang awalnya bersifat, apa ya namanya, sentralistik hingga memberikan kewenang lebih besar kepada sekolah. Nah, contohnya itu kayak kurikulum 2013, K13, yang mana hadir dengan tujuan membuat siswa lebih aktif dan berkarakter. Namun dalam pelaksanaannya itu masih, kurang gitu loh. Jadi kayak karena ada kendala itu tadi, oleh karena itu pemerintah itu, dalam pelaksanaannya masih menemukan, apa ya, melakukan perubahan ataupun mengevaluasi dari hal tersebut, dari kurikulum 2013 itu. Jadi maka dari itu setelah mengetahui adanya kendala, terus ada juga, perbaikannya dari kurikulum K13 ini menjadi kurikulum 2013 edisi revisi. Nah, yang ini menekankan pendidikan yang berpusat pada peserta didik yang berperan, dan guru berperan sebagai fasilitator, serta penilaiannya yang lebih dalam. Nah, ini juga, setelah dari kurikulum 2013 yang edisi revisi, itu berlanjut pada kurikulum Merdeka yang sekarang kita alami saat ini, gitu. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas mengenai kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini sebagai pengembang dari kurikulum sebelumnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Pasti ada revisi dan perubahan dari kurikulum ke kurikulum selanjutnya. Karena apa? Ya karena itu, kita diperbaiki lagi oleh pemerintah karena adanya kendala-kendala di kurikulum sebelumnya, seperti itu. Nah, kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan yang lebih luas kepada guru dan sekolah dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini juga, menyesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. Nah, kurikulum Merdeka ini juga bertujuan untuk, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, kreatif, dan tidak hanya berorientasi pada hafalan saja. Nah, konsep utama dari kurikulum Merdeka ini apa sih kira-kira? Nah, itu adalah pembelajaran yang saya sebutkan tadi, yaitu berpusat pada siswa, kemudian juga pembelajaran yang berbasis proyek. Terus, yang terakhir itu, penguatan keterampilan abad ke-21, itu juga sangat penting ya teman-teman, seperti kayak berpikir kritis, kolaborasi, hingga literasi teknologi yang semakin maju dan pesat. Nah, kemudian, pada jurnal ini juga pas di kurikulum Merdeka ini, menegaskan bahwa implementasi kurikulum Merdeka itu tidak hanya tidak lepas dari berbagai tantangan juga. Jadi, walaupun ini sudah ada revisi kurikulum Merdekanya, tapi dia juga punya tantangan dari kurikulum Merdeka ini, seperti kesiapan guru yang belum merata, keterbatasan semua sarana dan prasarana, kemudian juga perbedaan kondisi antara sekolah yang di kota dan juga sekolah yang di desa terpencil. Namun demikian, kurikulum Merdeka ini tetap memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas, kreativitas, dan kerjasama siswa, terutama jika didukung oleh kebijakan
dan fasilitas yang memadai. Jadi kalau semisal, fasilitas dan sarana dan prasarana itu tadi benar-benar memadai, itu bakalan bisa melancarkan dari kurikulum Merdeka ini. Nah, jadi dari situ tantangan dari kurikulum Merdeka ini nanti bisa diatasi dengan adanya hal tersebut. Next, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengembangan kurikulum pendidikan dasar. Nah, setelah kita membahas banyaknya itu tadi ya, kita juga harus memandang kurikulum, kurikulum ini dipandang sebagai alat yang strategis dalam menentukan arah pendidikan, seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga perkembangannya ini harus memiliki landasan dan juga prinsip yang jelas. Nah, pengembangan kurikulum ini tidak hanya dikaitkan dengan perubahan materi saja, tetapi mencakup tujuan pembelajaran, metode mengajar, dan sistem pembelajarannya itu seperti apa, sistem penilaiannya juga seperti apa. Nah, proses ini dapat berupa penyusunan kurikulum baru maupun penyempurna dari kurikulum sebelumnya yang tidak sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dalam pengembangannya ini, kurikulum harus berpijak pada beberapa landasan penting. Contohnya itu seperti, landasan apa ya, landasan filosofis, kemudian landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan historis, sehingga yang terakhir adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), yang mana itu benar-benar berpengaruh sekali ya di zaman sekarang. Nah, selain itu juga prinsip-prinsipnya itu seperti kayak relevansi, fleksibilitas, kemudian kontinuitas, efisiensi, dan juga keseimbangan antar sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan ini harus diperhatikan agar kurikulum tidak hanya baik secara konsep, tapi juga tepat yang diharapkan, secara di lapangan gitu loh. Kayak apa ya, lebih nyata gitu. Jadi pembahasan ini kemudian, saya perkuat melalui ada di jurnal yang keempat, yaitu, eee, apa ya, yaitu saya akan mengulas mengenai landasan pengembangan kurikulum. Nah, di jurnal yang keempat ini bakalan lebih menyeluruh lagi teman-teman, kayak landasannya itu yang bagaimana gitu kan. Jadi, kurikulum ini sangat bergantung pada kekuatan landasan yang digunakan ya. Contohnya landasan religius yang menekankan pembentukan iman dan akhlak. Nah, kemudian landasan filosofis yang berhubungan dengan nilai dan pandangan hidup, dari bangsa kita sendiri. Kemudian landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini memastikan kurikulum ini memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, landasan psikologis dan sosiologis menekankan pentingnya kesesuaian, eee, antara kurikulum dengan perkembangan peserta didik dan juga kondisi, sosial budaya masyarakatnya bagaimana. Kemudian perkembangan IPTEK ini juga landasan perkembangan IPTEK dan landasan organisasi organisatoris organisatoris ini, juga menjadi pengingat penting gitu loh, agar kurikulum ini mampu menjawab tantangan global dan juga, tantangan yang akan datang selanjutnya, seperti itu. Kita lanjutkan, yaitu ke jurnal yang kelima, yaitu analisis perkembangan kurikulum. Nah, analisis perkembangan kurikulum ini yang bagaimana sih? Jadi di sini itu, eee, mengenai apa ya, kurikulum ini bukan hanya disusun dan diterapkan saja, tetapi perlu untuk terus dianalisis, dievaluasi, kemudian dan juga dikembangkan. Nah, perkembangan kurikulum ini merupakan proses keberlanjutan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan peserta didik, kemudian tuntutan masyarakat, kemudian juga kebijakan dari pendidikan tersebut, serta perkembangan iptek. Nah, yang sangat maju pesat di era sekarang ini. Nah, kemudian itu, dalam hal ini juga guru itu memiliki peran penting, tidak hanya sebagai fasilitator, tapi juga, tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengembang dari kurikulum ini, yang mana, sebagai fasilitator, pendamping, seperti itu, dan lain-lain sebagainya. Nah, evaluasi kurikulum ini menjadi kunci untuk
memastikan bahwa kurikulum ini siap dan relevan. Nah, kenapa seperti itu? Jadi ketika adanya evaluasi, kita akan tahu bagaimana yang kurangnya di mana. Nah, nantinya akan kita kembangkan menjadi kurikulum yang lebih efektif, seperti itu. Nah, kita sampai di titik yang terakhir itu implementasi kurikulum dalam pembelajaran, itu seperti apa. Nah, ini implementasinya ini kurikulum merdeka ya teman-teman. Secara nyata itu, di sekolah, apa ya, ini implementasi yang secara nyata untuk di sekolah itu bagaimana sih kira-kira? Nah, kurikulum merdeka di saat ini itu memberikan ruang bagi guru untuk lebih kreatif dan fleksibel dalam mengajar. Nah, yang mana ini juga mendorong siswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Nah, di sini juga, peran guru itu yang seperti saya bilang tadi tidak hanya menjadi menjadi pendamping saja, tapi juga menjadi fasilitator, kemudian juga menjadi pendorong bagi siswa untuk lebih aktif gitu, seperti itu. Nah, juga, apa ya, sebentar teman-teman. Lanjut, kemudian itu, seperti perubahan yang ada setelah adanya implementasi itu bagaimana sih kira-kira? Nah, perubahan peran guru dan juga siswa ini menjadi ciri utama dalam implementasi kurikulum ini. Meskipun masih banyak yang menghadapi tantangan seperti yang saya jelaskan tadi dan juga tantangan seperti kesiapan guru itu sendiri bagaimana, keterbatasan sarana dan prasarananya bagaimana, itu juga menjadi tantangannya. Kemudian kurikulum merdeka ini dinilai memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan, ini bisa sangat, apa ya namanya, benar-benar meningkatkan itu apabila didukung dengan pendampingan dan evaluasi yang berkelanjutan. Jadi setiap implementasi itu tadi pasti juga harus dianalisis, kemudian dievaluasi kembali, untuk keberlanjutan selanjutnya, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.